Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wasiat, hibah, dan wakaf. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa itu wasiat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu hibah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu wakaf. Yang pertama adalah wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan atau menyambung sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang atau manfaat, dengan batas maksimalnya adalah sepertiga dari keseluruhan harta. Selanjutnya ada rukun wasiat. Adanya al-wasi atau al-musi, yaitu pemberi wasiat atau pewasiat. Adanya al-musyahbihi, yaitu sesuatu atau benda yang dijadikan wasiat. Adanya al-musyahlahu, yaitu penerima wasiat, orang, lembaga, atau yang lainnya. Adanya al-musyah ilaih, yaitu orang-orang yang menerima amanah untuk menyampaikan wasiat. Adanya sigot, yaitu redaksi wasiat atau ucapan dari pemberi wasiat untuk mewasiatkan sesuatu. Selanjutnya ada hukum wasiat. Melaksanakan wasiat itu wajib dan berdosa bagi al-musyah ilaih atau orang yang menerima amanah untuk menyampaikan wasiat. Jika ia tidak menyampaikan wasiat, sedangkan hukum wasiat bagi al-wasi atau al-musi, yaitu pemberi wasiat atau pewasiat, ada 4, yaitu ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama ada wasiat sunnah, yaitu hukum asal wasiat adalah sunnah muakkad menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Apabila diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang soleh, walaupun bersedekah pada waktu hidup itu lebih utama. Yang kedua, ada hukum wasiat yang menjadi wajib apabila seorang manusia mempunyai kewajiban syarah yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Yang ketiga, ada wasiat makruh. Hukum wasiat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat hanya memiliki sedikit harta, sedangkan dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang sangat membutuhkan hartanya. Nah, yang keempat, ada wasiat haram. Hukum wasiat menjadi haram dalam beberapa hal, yaitu wasiat yang lebih dari sepertiga wasiat kepada ahli waris. Haram jika ia merugikan ahli waris. Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah haram, sekalipun wasiat itu mencapai sepertiga harta. Selanjutnya ada besar wasiat. Yang pertama, wasiat untuk selain ahli waris yang wajib ditunaikan besar maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan hutang-hutangnya. Yang kedua, ada hukum asal wasiat. Ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Yang ketiga, ada wasiat untuk ahli waris. Ini tidak berlaku jika ahli waris yang lain tidak membolehkan. Selanjutnya ada hikmah wasiat, yaitu pembolehan pemberian wasiat atas harta yang menjadikan harta yang dikeluarkan untuk kebajikan sebagai tabungan untuk akhirat, melakukan amal kebaikan dan amal jariah, jalan keluar untuk mendistribusikan harta kepada kaum kerabat. Nah, selanjutnya kita beralih ke hibah. Nah, pengertian hibah menurut bahasa adalah pemberian atau atiyat, sedangkan menurut istilah yaitu akad yang dijadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Nah, selanjutnya ada rukun hibah. Yang pertama ada al-wahid atau pemberi hibah. Nah, al-wahid di sini adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. Yang kedua ada al-mauhublah atau penerima hibah. Nah, al-mauhublah atau penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah. Nah, yang ketiga
ada al-mauhub atau barang atau benda yang digibahkan. Nah, al-mauhub di sini adalah barang yang digibahkan. Yang keempat ada as-sigat atau ijab dan qabul. Nah, as-sigat di sini yaitu hibah Allah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Nah, selanjutnya ada hikmah hibah, yaitu pertama menghilangkan dengki, kedua mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi. Nah, yang ketiga menghilangkan sifat egois dan bakhil atau pelit. Yang keempat yaitu menghilangkan rasa dendam. Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai wakaf. Nah, adapun pengertian wakaf menurut bahasa, kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafah. Asal kata waqafah berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah, yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama saatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan ataupun berupa badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada rukun wakaf. Menurut jumhur mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf. Nah, yang kedua ada mauquf alaih, yaitu orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf. Nah, yang ketiga ada mauquf, harta yang diwakafkan, dan yang keempat ada sigat, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Nah, selanjutnya ada macam wakaf. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan batasan waktu, dan yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya ada hikmah wakaf, yaitu menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan, sebagaimana halnya juga zakat. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai wasiat, hibah, dan wakaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi pembicara. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dari segi lisan maupun tulisan, itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.